Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tahu, ini 9 aturan khusus wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini adalah judul yang menarik karena diproduk pada 2024 dan menyiapkan haji ataupun umroh akhir 2024 atau awal 2025 bagi yang umroh. Tapi kalau yang haji, yang haji 2025 ini diberitakan pemerintah Arab Saudi melalui otoritas umum untuk perawatan urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengeluarkan aturan khusus bagi jemaah wanita yang beribadah di dua masjid suci tersebut. Pedoman ini mencakup 9 poin penting yang harus dipatuhi oleh perempuan. Nah, betul kan? Bagaimana tentang laki-laki? Tentunya juga ada aturannya, tetapi pada hari ini kita membahas spesial untuk perempuan. Pasti para jamaah calon haji 2025 begitu juga jamaah umroh yang akhir dari 2024 dan awal 2025 akan membutuhkan untuk bisa menikmati kedua masjid tersebut. Dilansir dari Detik Hikmah Senin 16 Desember 2024, aturan tersebut disampaikan melalui akun resmi otoritas di X. Aturan yang harus dipatuhi jemaah wanita itu yakni pertama, mengenakan pakaian Islami yang pantas. Jadi tidak boleh sembarangan, meskipun berpakaian itu adalah hak asasi manusia, tetapi tidak boleh sembarangan mengenakan pakaian Islami yang pantas. Jamaah perlu menggarisbawahi itu ya. Bagi yang jamaah perempuan, sudahkah mengenakan pakaian Islami yang pantas? Bagi calon jamaah yang laki-laki, sudahkah pasangan kalian, anak-anak perempuan kalian mengenakan pakaian Islami yang pantas? Kalau diterjemahkan, diartikan pakaian Islami yang pantas itu pertama ya terkait dengan aurat. Yang ini hampir bisa dikatakan semuanya memahami, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang menjadi lupa. Bersikap kooperatif dengan staf, ini yang kedua. Apa maksudnya ini? Bersikap kooperatif dengan staf itu hubungannya dengan para petugas yang ada atau para pembimbing yang ada, supaya tidak keluar dari rombongan. Peribadatan yang bisa bersama-sama dan bisa menikmati secara khusyuk, secara kolektif. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan. Meskipun di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Mekah itu ada cleaning service, tetapi ada catatan, menjaga kebersihan. Akhirnya ibu-ibu bisa menerjemahkan terkait dengan menjaga kebersihan. Keberadaan bapak-bapak tentunya harus support ini. Ya, ini kan perbincangan kita Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iya betul, sama. Di dalamnya kedua masjid tersebut harus menjaga kebersihan. Kemudian yang keempat, tidak makan atau tidak minum di area sholat. Nah ini kadang-kadang seseorang itu santai saja, tapi kalau diketahui oleh askar makan atau minum di area sholat, langsung dipermasalahkan. Apakah suruh geser ataupun suruh gini-gini, pasti itu dipermasalahkan. Jadi makan minum ya lebih baik di luar dari dua masjid tersebut. Mungkin kan bertanya-tanya, loh kalau di Masjid Nabawi bagaimana? Karena sering berbuka bersama atau ada majanan, oleh-oleh atau pemberian dari seseorang. Di Masjidil Haram pun juga sama, tetapi Masjid Nabawi sangat terlihat
terkait dengan pembagian-pembagian tersebut. Nah, hal itu karena sudah mendapatkan semacam tanda bahwa bagi yang membawa makanan dan minuman di area sholat, maka siap-siap untuk dihampirin oleh askar. Selanjutnya mungkin disuruh keluar ataupun yang lainnya. Kemudian yang kelima, menjaga kelurusan shaf sholat. Ini terkadang terjadi di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi relatif karena memang penataannya berbeda. Menjaga kelurusan shaf sholat ini menjadi patokan supaya tidak seenaknya sendiri orang membuat shaf sholat. Karena itu bermakna banyak, salah satunya adalah bisakah para umat muslim bersinergi mengerjakan hal yang sama dalam satu pemahaman, satu komando. Menjaga kelurusan sholat kan, jadi sawu sufahuma inna tasfiyata sufufi min tammi sholah itu tidak hanya kalimat yang kita dengar pada Ustadz Kiai Gus yang ada di Indonesia, tapi di luar negeri, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini penting. Yang keenam, tidak tidur atau duduk di lantai. Maksudnya ini paham kan, masjid itu adalah tempatnya beribadah. Kalau niatnya bukan beribadah tapi tidur-tiduran, nah itu perlu menjadi catatan. Mungkin para jamaah atau calon jamaah Johari 25 pernah mengetahui hal ini. Sebagian tidur dimanapun tempat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi kalau ketahuan pasti akan diusir. Begitu juga ketika duduk-duduk yang menghalangi orang-orang jalan. Kemudian yang ke-7, tidak berjalan di atas karpet dengan sepatu. Ini menjadi catatan. Meskipun mungkin di rumahnya, masuk rumah, apakah ada karpet atau tidak, maka dia yang nomor 6 tadi ingat ya, tidak tidur atau duduk di lantai. Ini menjadi tema yang kemudian tidak berjalan di atas karpet dengan sepatu. 6, 7 ini menjadi tema yang mengenal langsung terhadap para calon jamaah haji. Kemudian ke-8, menjaga tingkat kebisingan. Nah ini perlu hati-hati ini, karena akan mengganggu jamaah lain ketika beribadah. Karena ya sulit untuk bisa melaksanakan berbagai ibadah dengan tumakninah, tenang. Kemudian yang ke-8, tidak meninggalkan barang bawaan tanpa pengawasan. Ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu berbeda dengan masjid yang ada di Indonesia. Kalau masjid di Indonesia berbagai alat, maksudnya alas kaki, mudah dipantau karena masjidnya tidak sebesar Masjidil Haram Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram Masjid Nabawi ada tempatnya khusus, ini yang menjadi perhatian. Dan kalau sudah di tempat khusus, jangan kemudian ditinggal begitu saja. Pecinta para calon jamaah haji 2025 dan pendengar lainnya,
9 hal tadi adalah hal yang perlu diketahui oleh seluruh jamaah tanpa pandang bulu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kesucian tempat tersebut dan kemungkinan pengalaman ibadah kolektif bagi semua jemaah. Ini jelas otoritas dalam pernyataannya. Udah clear kan? Apa yang menjadi 9 aturan khusus wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Wajib semuanya mengetahui. Tidak boleh kemudian beralasan saya pernah bersama, maka aturan-aturan itu kemudian saya langgar ataupun ketika diberikan hal yang tidak benar, itu bahaya karena akan menjadi sesuatu yang negatif secara langsung ataupun tidak langsung. Bahwa 9 tadi ini kalau dipraktekkan di masjid-masjid biasa juga bagus, karena akan membawa kebaikan. Ini perbincangannya terkait dengan yang perlu diketahui 9 aturan khusus wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagaimana dengan yang ada di negeri ini? Nah, ini langsung semuanya pengen menjawab. Jadi yang tidak mudah itu menerima ujian apa ya? Ya ujian terkait dengan ketika berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 9 aturan khusus. Jadi kalau saya berpengalaman pada waktu haji 2015, haji 2024 itu nikmat dan asik. Aturan-aturan khusus wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu juga terbentuk, tetapi tidak sampai detail menjadi 9 ini. Kalau mengenakan pakaian yang islami dan pantas itu mulai dahulu standar. Bersikap kooperatif dengan staf, ini maksudnya tidak gampang uring-uringan, tidak menyalahkan ketika ada pembersihan teman lainnya dimohon untuk bergeser, maka harus bergeser. Intinya meskipun bertemu sebentar dengan saudara kita yang menjadi petugas di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bersikap kooperatif dengan mereka semuanya, termasuk dengan yang ada di jamaah semuanya. Tidak makan dan minum di area sholat, ini penting supaya tidak mengganggu jamaah lain, selain juga supaya tidak terganggu perutnya, karena godaan salah satunya adalah makanan yang luar biasa. Menjaga kelurusan saf ketika sholat, tidak tidur atau duduk di lantai, ini terkadang sekali lagi dalam suasana puasa akan di berbagai tempat, tetapi sekarang mungkin tidak sebanyak dahulu, bahkan 1-2 saja. Tidak berjalan di atas karpet dengan sepatu. Nah ini Masjidil Haram, ini Masjid Nabawi. Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan Rasulullah dahulu? Sudah berbeda zaman. Menjaga tingkat kebisingan perlu menjadi pemahaman, tidak meninggalkan barang bawaan tanpa pengawasan. Ini penting, sehingga Masjidil Haram aman dari orang-orang yang berbuat jahat. Sebetulnya berbuat jahat itu tidak harus dengan dirinya ya, tapi kadang-kadang itu karena ada sebuah kesempatan maka dia berbuat jahat. Semoga bermanfaat.
ketemu selanjutnya. Intinya pada pertemuan kali ini 9 aturan khusus wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi perlu dipahami semuanya, khususnya jamaah perempuan. Jamaah laki-laki pun sebagai pasangan ataupun saudara ikhram maka bisa. Semoga bermanfaat. Semoga sebenarnya aturan khusus wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini diikuti dan dijalankan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.